Nah, selanjutnya masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 8. Diskusikan tentang paradigma pemrograman fungsional dan penerapannya. Dalam bahasa pemrograman modern, apa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini? Langsung saja, paradigma pemrograman fungsional. Paradigma pemrograman fungsional adalah gaya pemrograman di mana komputasi dianggap sebagai evaluasi fungsi matematis dan perubahan status atau keadaan program tidak diizinkan. Pemrograman fungsional berfokus pada penggunaan. Jadi, fungsi sebagai unit dasar dalam program, fungsi dalam pemrograman fungsional bersifat tidak berubah atau immutable. Artinya, setiap fungsi hanya mengembalikan nilai berdasarkan inputnya dan tidak memiliki efek samping pada lingkungan eksternal. Jadi, di sini ada beberapa karakteristik dari paradigma pemrograman fungsional, meliputi yang pertama itu fungsi sebagai objek pertama. Jadi, fungsi dapat digunakan sebagai parameter, nilai kembali, dan disimpan dalam variabel. Nah, yang kedua, pemrograman tanpa sampingan atau side effect free. Fungsi dalam pemrograman fungsional harus murni, yaitu tidak memiliki efek samping pada lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya penghindaran perubahan data. Data dianggap tidak dapat diubah setelah dideklarasikan atau immutable, sehingga menghindari masalah konkurensi dan perubahan yang tak terduga. Lanjut, penerapan dalam bahasa pemrograman modern. Nah, beberapa bahasa pemrograman modern yang mendukung paradigma pemrograman fungsional atau memiliki fitur yang mendukung pemrograman fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, Haskell. Jadi Haskell ini adalah bahasa pemrograman fungsional murni yang dibangun di sekitar paradigma pemrograman fungsional. Haskell ini memiliki tipe yang kuat dan mendukung pola pencocokan yang kuat. Nah, yang kedua, Clojure. Jadi Clojure ini ialah bahasa pemrograman fungsional yang berjalan di atas platform Java Virtual Machine atau JVM. Jadi, ia ini menyediakan dukungan untuk pemrograman konkuren dan menekankan pada data yang tak terubah. Tiga, Scala. Scala ini adalah bahasa pemrograman yang menggabungkan paradigma pemrograman fungsional dan pemrograman berorientasi objek. Nah, berjalan di atas JVM dan menyediakan fitur-fitur dari kedua paradigma. Yang keempat, Elixir. Jadi Elixir ini adalah bahasa pemrograman fungsional yang berjalan di atas mesin virtual Erlang atau Erlang VM yang menyediakan abstraksi yang tinggi untuk pemrograman konkurensi. Nah, kelebihan pemrograman fungsional. Yang pertama ada kode reusability yang mempunyai sifat murni, memungkinkan kode reusability yang tinggi karena fungsi yang sama akan memberikan hasil yang konsisten tanpa efek samping. Nah, yang kedua, penghindaran kesalahan. Jadi paradigma pemrograman fungsional menghindari efek samping, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang diakibatkan oleh perubahan data. Yang ketiga, skabilitas dan konkurensi. Nah, pemrograman fungsional ini memiliki fitur-fitur yang mendukung konkurensi dan paralelisme, membuatnya cocok untuk mengatasi tugas-tugas yang memerlukan skabilitas tinggi. Kekurangan pemrograman fungsional. Yang pertama itu kurangnya familiaritas. Jadi paradigma pemrograman fungsional ini mungkin kurang akrab bagi pengembang yang sudah terbiasa dengan paradigma lain seperti pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, keterbatasan dalam penggunaan.
Jadi, tidak semua tugas atau masalah dapat dipecahkan secara efisien dengan pendekatan fungsional. Nah, sehingga kadang-kadang perlu mengkombinasikan dengan paradigma lain. Beberapa implementasi fungsional murni dapat memiliki kinerja yang lebih rendah daripada bahasa pemrograman dengan paradigma lain, terutama dalam kasus penggunaan memori. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.